Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Tidore sejak awal didirikan pada 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat. Agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Siriliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Siriliati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama yang berasal dari Arab diketahui sebagai raja atau Kolana pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Siriliati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Soa Sio hingga saat ini. Masa kejayaan Kerajaan Tidore, salah satu Raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Wuku. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politik Kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang telah teratur. Selain itu, Sultan Wuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan, Sultan Wuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Wuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Barat ketika kekuasaan jatuh ke tangan Sultan Al-Mansur. Pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara pada 1521. Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan Portugis. Namun, Spanyol akhirnya mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Konflik tersebut berakhir pada 1529 setelah dilakukan perjanjian Saragossa. Akan tetapi, absennya Spanyol membuat Tidore menjadi incaran VOC. Runtuhnya Kerajaan Tidore setelah Sultan Wuku wafat pada 1805. Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di Kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya Kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Peninggalan Kerajaan Tidore. Yang pertama, Istana Kesultanan Tidore. Yang kedua, Masjid Sultan Wuku. Yang ketiga, Benteng Tidore. Yang keempat, Keraton Kesultanan Tidore. Yang kelima, Museum Bahari Maluku Utara. Yang keenam, naskah-naskah kuno. Dan yang terakhir, benda-benda pusaka kerajaan. Kesultanan Tidore saat ini. Kesultanan Tidore masih eksis sebagai lembaga adat dan budaya. Sultan Tidore masih dihormati sebagai pemimpin spiritual dan budaya masyarakat Tidore. Kesultanan Tidore aktif dalam pelestarian budaya dan sejarah Tidore. Kesultanan Tidore juga terlibat dalam kegiatan pariwisata dan pengembangan